Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo itu people, baik lagi sama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke guys, jadi pada video kali ini akhirnya kita lanjutkan kembali project yang tadinya nggak mau dilanjutin guys karena duitnya habis, yaitu project Vario Turbo. Bocah gila. Oke guys, jadi ini adalah project yang bener-bener gabut banget. Gila. Udah tahu kemarin habis banyak ya kan? Iya. Duitnya habis gitu ya kan. Tapi kita masih punya harapan guys. Kita masih punya harapan. Kita kawal mesin Vector Turbo sampai mesin dyno. Iya nggak? Jadi nggak? Jadi yoi. Unboxing turbo baru. Ini bukan Garret guys. Carrier. Made in China kali. Kita lihat guys turbo barunya. Anjas. Ini adalah turbo baru untuk mesin Vector guys. Gokil. Jadi ini bener-bener gue beli harganya 1.500.000-an. Pakai duit AdSense yang kemarin, karena yang kemarin tuh nonton ada sampai 200.000 kalau nggak salah tuh. Kelas, gokil. Alhamdulillah, cuman gue nggak dapet apa-apa. Nah, jadi ini adalah turbo Carrier guys. Ini sebenarnya turbo yang kecil untuk mesin genset. Dan semoga aja ini cocok buat motor nih ya. Ini ada turbonya, terus ada wastegate-nya, terus ini ada STNK, BPKB sama packing. Nah, untuk pasang turbo kali ini kita turunin dulu speknya guys, karena kemarin itu kan sempet nelen bearing ya dari turbo yang ini nih. Turbo bala nih, emang nih turbo eskavator nggak jelas nih. Jadi kan kemarin kita emang punyanya turbo ini, makanya dipasangin ini pakai turbo elektrik. Nah, bearingnya itu ambrol guys. Ini sebenarnya bukan nggak ada pelumasan ya guys. Pelumasannya tuh manual waktu itu. Kan di sini ada bearing. Dikasih pelumasan manual dari depan. Nah, ini hancur kan. Bola bearingnya masuk ke dalam mesin guys. Itulah kenapa mesinnya itu nangkrak gitu kan. Harus dibenerin dulu dan menelan banyak biaya. Salah satunya ini guys, kita harus ganti kruk as. Nih, karena gua rasa kruk as yang di dalam sini udah hancur. Dan ini struknya standar guys, karena kita harus menghemat budget. Walaupun struk standar, stang sehernya harus turbo juga. Tuh, super turbo. Nah, ini struknya standar guys. Jadi cc-nya itu nanti sekitar berapa lu? 210 cc. 210 cc dengan seher 68 guys, gitu. Nah, ini udah dibandul juga. Nah, titik matinya udah bagus tuh. Jatuhnya di jam 2 pokoknya. Tuh, ada bandul timahnya. Nah, ini krukasnya baru aja jadi, makanya ini mesinnya mau kita bongkar guys. Kita ganti kruk asnya, kita cek. Semoga aja bola-bola bearing dari sini kemarin gak ada yang ngerusak mesin. Nah, terus untuk turbonya sendiri, ini sekarang kita buat berbeda tapi sama gitu. Gimana tuh maksudnya? Ini berbeda guys, karena kali ini nanti kita bakalan mempertahankan bearing turbonya. Jadi bearing yang floating bearing yang ada di sini nih, ini kita bakalan tetap pakai. Nah, olinya itu nanti kita pakein dari pompa eksternal. Nah, terus si motor BLDC-nya ini ntar ditaruh di samping. Kayak ini nih. Ini kan ada dudukannya nih. Ini dudukan bekas wastegate, nanti ditaruhin motor BLDC. Nah, terus dia dipasangin kayak timing belt sama pulinya. Jadi ada puli sama belt buat nyambungin dari sini ke si as turbonya nih. Jadi ntar dia diputer pakai belt. Nah, karena pakai belt, jadi kita bisa mainin rasionya. Di sini pakai puli yang lebih gede, di sini pakai yang lebih kecil di asnya. Jadi kita nggak perlu putaran motor BLDC yang terlalu tinggi. Ini kan aslinya 50.000 RPM di 12 volt. Nah, karena kita pakai belt, kita pakai ntar perbandingan misalnya 2:1. Di sini 50.000, di sini 100.000 RPM gitu. Dan ini juga turbonya lebih kecil ya guys, jadi lebih gampang diputer, nggak kayak yang kemarin segede gaban tuh. Bisa kelihatan kan bedanya jauh. Sebenarnya gue ada yang lebih kecil lagi guys untuk turbonya, Garret apa kalau nggak salah yang RHB31. Cuman untuk itu harganya sekitar 4 jutaan guys, 3.800.000. Karena uang AdSense kita yang dari video kemarin itu nggak cukup, jadi kita belinya yang murah-murah aja guys. Cuman ini ukurannya hampir sama guys, walaupun ini lebih gede dikit ya. Ini sekitar 50 mili lah di sini. Terus di sini 40 mili kalau nggak salah. Jadi ini udah terkecil yang pernah gue temukan lah, selain RHB31. Jadi ini judulnya masih turbo elektrik ya guys.
karena ngelanjutin yang kemarin. Part-partnya juga kita masih pakai yang kemarin, motor BLDC-nya sama ntar ESC-nya, elektroniknya pakai yang kemarin. Bedanya ini sekarang kita nggak pakai baterai lithium karena ntar dipasangnya di motor Ulum ya. Ulum nggak berani kalau baterainya bisa meledak ya kan. Ini ntar kita pakai aki Lum, tenang aja. Cuman pakai aki. Iya, lu pakai harian tapi kan nggak sama turbonya kalau harian. Kalau harian turbonya dicopot guys. Ini buat konten dulu. Jadi mesin ini dibongkar, dipasang lagi, dipasang ke motornya Ulum sampai bener-bener settle, bener-bener kayak motor buat harian gitu, spek 210 cc. Nah ntar baru kita jalanin project turbonya. Ini mungkin agak lama waktunya karena gue juga harus benerin ini dulu guys. Nih, Vario gue tuh bekas nabrak kemarin udah sebulan kali itu ya. Ya alasannya kenapa masih elektrik itu karena ini lebih praktis guys. Kita nggak perlu pakai pipa-pipa dari knalpot ke arah si turbinnya, terus oli untuk supply si bearing floatingnya ini nggak perlu ngambil dari mesin karena bisa pakai pompa eksternal, pakai pompa listrik gitu untuk olinya. Jadi kita nggak terlalu ribet kalau mau cepet pasang gitu, tinggal bolt on aja. Dan ini ntar juga tinggal arahin ke intake aja, nggak usah pakai pipa-pipa yang gimana banget. Dan gue tuh ngelanjutin project ini juga sebenarnya karena terinspirasi sama motor apa namanya, PWG Out, Fishet PWG Out, anjay. Itu dia bikin motor nih. Coba lu cari di Google dah. Motor Fishet 125 cc pakai supercharger. Bawaan pabrik, lu bayangin. 125 cc, tenaga aslinya 11 PS. Itu ya PS. Oh kayak truk dong. Ya. Sampai pas deh, gue lagi ngomong. Dulu ditawain. Itu tenaganya sampai 20 PS-an. Jadi naiknya hampir 2 kali lipat pakai supercharger. Dan lu tahu nggak tekanannya berapa busnya? 1 PSI. Dan ini yang kemarin kita bikin itu udah tembus 4 PSI. Buset, kebayang nggak tuh berarti kemarin powernya berapa? Nih sambil dibongkar ya guys mesinnya sama Ulum. Jadi sambil kita videoin sambil dibongkar, kita lihat setelah nelen bearing turbo yang ini apakah mesinnya aman atau sedang tidak baik-baik saja nih di dalam. Kita nggak tahu ya kan. Semoga aja lah. Ntar kita bikin mesin jet nih. Bisa. Jadi ini kan ada kompresor nih 1. Ini kompresor 2. Nah turbin yang ini masih normal nih, masih bisa muter. Nih. Tapi tenaganya gimana? Hah? Kita lihat aja. Jadi 2 stage kompresinya. Pertama dikompres sama yang ini, masuk ke sini, dikompresi lagi, keluar dari sini terus masuk combustion chamber. Dari combustion chamber nanti langsung ke sini nih, masuk ke sini, muterin ini. Nah, ini kan dia ada asnya. Kita hubungin ntar pakai semacam fan belt juga. Cuman mesti yang gede nih kayaknya beltnya. Jadi dia muterin ini buat kompresor yang ini, muterin shaft di kompresor yang ini juga nanti kita buatin. Cuman itu ntar lah ya, project ntar karena itu mesin jet itu buat pesawat tuh kayaknya. Jadi ini kita banyak banget ide guys di sini. Cuman kekurangan donatur nih gimana ya. Nah, moment of truth nih. Kita lihat isinya kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aman guys. Nih kemarin bearingnya tuh benar-benar masuk ke sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Nyangkut ya? Waduh, cok. Aduh, salam 800.000 kawan. Salam 1.500.000. Ya pokoknya baret lah. Cuman baretnya nggak terlalu dalam guys. Tapi kalau menurut gua ini udah nggak bisa di quarter sih. Mana tuh baretnya? Nih. Tuh. Nih tuh. Kelihatan kan? Baret halus. Cuman kalau di quarter gua rasa serem malah jadi longgar. Jadi ada 2 kemungkinan nih kita. Ini bisa pakai CR69 karena gue nggak nemu CR68 setengah, adanya 69. Berarti ini tipis, jadi tinggal 1,5 mili. Batas akhir tuh masih bisa. Cuman kan rawan. Nah ada pilihan kedua. Pilihan kedua
adalah ini kan 74. Ini 74 tuh. Crankcase-nya lebarnya masih 74 diameternya. Nah, ini bisa kita pakein liner baru dengan ukuran yang lebih gede 73 gitu. Atau mau ekstrim sekalian jadi ininya 73, saya 70 gitu. 70. Aduh, geblek nih. Giniannya nih untuk pen buat muter gear pompa oli ke pompa olinya gini nih. Patah, guys. Tuh. Jadi beginian nih. Nih, tuh. Jadi kemarin tuh ternyata ini nggak muter nih. Dalamnya hancur dia, makanya nggak bisa diputer. Jadi ternyata sehernya kayak gini tuh gara-gara pompa oli, guys. Bukan gara-gara turbo, berarti turbonya tuh kemarin aman. Wah, gila. Gokil. Mind blowing ini. Seenggaknya ini plastik ini yang hancur lah anjir. Iya ya, ini Ji. Ini plastik. Plastiknya nggak hancur malah pompa olinya yang hancur. Mind blowing. Jangan pernah pakai pompa oli racing di Vario. Ini belum di dial ya? Belum di center nih, guys, kulkasnya. Dari tukang bubut masih baru digetok-getok pakai palu palu aluminium. Kalau di sini kita pakai batu bata getoknya, jadi lebih akurat. Ya udahlah, mungkin sampai sini aja dulu kali ya. Pusing, kita lagi ngumpulin duit dulu nih. Habis ini kita ngamen ya. Amin. Oke, jadi kita tutup dulu guys videonya. Semoga duitnya kekumpul biar bisa lanjut project Vario turbonya. Jadi gua tutup saja videonya sampai sini. Mohon maaf kalau misalnya gua ada salah-salah kata. Gue SW izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.